ini supaya semua pertanyaan tadi bisa terjawab semua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan pendalaman, sebuah kesempatan berharga buat saya. Pertama mungkin tadi yang terkait dengan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Saya dulu bekerja di kantor akuntan publik Arthur Andersen yang sekarang sudah bubar karena kena kasus Enron gitu ya. Nah, saya udah punya BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian saya pindah ke Bursa Efek Jakarta, kartu itu dilanjutkan karena saya pindah kerja. Kemudian saya keluar dari Bursa Efek Jakarta, karena saya keluar kemudian usaha sendiri, saya mengambil seperti yang tadi dikatakan, JHT. Nah, kemudian setelah itu saya di dunia profesional, memang saya dalam dunia profesional ya saya tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tahun 2015 saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi komisaris independen di Pupuk Indonesia Holding Company. Nah, ketika di Pupuk, ya karena BUMN, ya kami tentu juga ikut BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya klarifikasi, maksud saya yang belum diambil itu, posisi saya yang dibayarkan iurannya oleh Pupuk Indonesia, kan sekarang ada saldonya Pak. Nah, saya belum ambil Pak, gitu. Jadi bukan saya tidak mengambil kartunya. Nah, sekarang tentang kepercayaan Pak, kenapa orang kok tidak dalam prinsip kegotong royongan secara sukarela mau ke BPJS Ketenagakerjaan. Dari perspektif di luar, orang selalu membandingkan dengan DPLK misalnya. Jangankan dulu dengan orang yang sudah keluar. Orang yang masih kerja sendiri membandingkan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan bisa kasih returnnya misalnya 10%. Ini BPJS hanya segini. Ini keluhannya kan sangat keluhan yang sifatnya ekonomi. Menurut saya ada dua hal. Satu, komunikasinya sangat kurang. Masyarakat ini kan harus diberikan pemahaman bahwa kalau yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, dia mengelola stabilitas sistem jaminan sosial, bukan hanya membagikan return. Kedua, komunikasi bahwa yang namanya tingkat pengembalian investasi dari investasi jaminan sosial itu sesuai dengan PP 55 itu kan tidak semua dibagikan. Ada juga yang prinsipnya dikembalikan dengan plafon maksimal 5% untuk biaya pengelolaan dan sebagainya. Nah, komunikasi-komunikasi seperti ini itu kurang, sehingga akhirnya orang menganggap ini kerjanya nggak beres. Di sisi lain nggak bisa dipungkiri Pak, terutama dengan sekarang ada kasus di Kejagung dan sebagainya, image orang bahwa ini institusi dikelola, mohon maaf, image di publik itu dikelola kayak kelurahan gitu. Jadi artinya kan orang selalu membandingkan misalnya dengan fund manager di luar, pension fund di luar yang besar-besar. Nah, menurut saya ini harus dibenahi Pak. Yang paling pokok yang saya lihat juga adalah dalam alokasi investasi. Alokasi investasi misalnya juga mungkin menjawab tadi banyak pertanyaan terhadap dengan kasus yang di Kejaksaan Agung. Begini Pak, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau saya terpilih di Dewan Pengawas, seperti yang saya utarakan tadi, tahap awal saya akan minta ada yang namanya beginning, tadi pertanyaan dari PKS juga terkait dengan pengalaman saya di audit. Jadi di audit itu ada yang namanya beginning preparation audit, atestasi. Saya akan minta Pak, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf berdasarkan info yang saya baca dari keterangan Mensesnek, semuanya kan tidak ada incumbent di direksinya. Jadi saya juga ingin menolong direksi, bahwa ini harus ada cut off yang jelas antara board zaman 2021 sampai 2026 dan board sebelumnya. Nah, untuk menolongnya saya akan minta direksi untuk menunjuk, entah itu mau dilakukan internal audit oleh Satuan Pengawas Intern BPJS Ketenagakerjaan, entah itu mau menunjuk akuntan publik. Saya akan minta bahwa DJS, dana jaminan sosial, beginning balance-nya harus ada. Ini yang mana angkanya? Jadi angkanya misalnya di saham segini, di deposito segini, di reksadana segini, di sun segini. Termasuk mana custodiannya. Jadi custodian itu adalah tempat menyimpan wali amanat untuk saham dan sebagainya, termasuk siapa manajer investasinya. Nah, kalau data itu sudah ada, tentu kita akan berpikir bahwa ini ada yang harus direbalancing nggak? Direbalancing itu artinya kita harus menghadapi yang namanya impair, ataupun kita cut loss, ataupun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat BPJS ini terlalu banyak menyerahkan ke reksadana. Ini pandangan saya. Institusi ini mengelola dana iuran
dia sudah seperti manajer investasi, tapi kok ngelempar lagi ke pihak ketiga. Nah, dugaan saya belum tahu apa yang terjadi di Kejaksaan Agung. Tentu kalau nanti terpilih ya saya akan baca juga apa sih yang dipermasalahkan. Tapi kalau dugaan saya dari baca di media, katanya ini modusnya hampir sama dengan pola jaringan manajer investasi di Jiwasraya, di Asabri. Berarti yang dimasalahkan adalah reksadana. Nah, kalau masalahnya di reksadana, persoalan ini apa? Apakah reksadananya kemudian menempatkan tidak sesuai yang diperjanjikan? Misalnya, ketika presentasi di awal reksadana ini terdiri dari A, B, C, D. Ternyata dalam pelaksanaannya ada juga yang ke F. Ternyata F-nya saham bodong misalnya. Itu yang mungkin diperkarakan oleh Kejaksaan Agung. Ya saya akan melihatnya satu, ini masuk dalam pengawasannya OJK. Karena yang namanya OJK lah yang mengawasi alokasi dari reksadana. Kita yang beli reksadana. Nah, saya ingin membenahi ke depannya gimana? Saya akan minta direksi, terutama direktur investasi ke depan, yang namanya mengoutsourcingkan investasi itu dikurangin. Kalau bisa ya nol. Kita harus kelola investasi sendiri, kita harus menjadi orang-orang yang punya kapasitas. Kalau orang di dalam belum punya kapasitas investasi yang mumpuni, ya kita harus lakukan pembenahan secara institusi. Jadi saya memandang bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini harus semakin mandiri. Dia harus makin seperti bank, karena lebih besar dari bank, dana yang dikelola banyak gitu. Jadi yang namanya direktur investasi dia harus tahu gitu, termasuk tadi pertanyaan dari Pak tentang high risk, high return. Kita pilih yang mana? Ini kombinasi gitu. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau situasi ekonomi stabil, klaim tidak banyak, tentu kita harus punya durasi yang lebih long term. Kalau durasinya lebih long term, tentu kita akan lebih pilih yang moderat. Dan kalau ditanya apa yang ideal untuk BPJS Ketenagakerjaan, menurut saya moderat. Tidak bisa kita juga mendorong BPJS ini dibandingkan dengan DPLK ataupun dengan reksadana-reksadana yang bisa kasih return sampai tinggi. Karena kalau itu dipaksakan, itu akan meningkatkan resiko, sementara dananya juga dana yang harus menjaga stabilitas. Nah, itu satu. Bagaimana strateginya untuk meningkatkan return? Dua hal Bapak Ibu sekalian. Return itu kita bisa lihat dari sudut pandang return itu sendiri ataupun tingkat pengembalian investasi yang kita tempatkan. Kedua adalah biaya investasi. Nah, saya mencoba melihat di laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal biaya investasi itu terjadi peningkatan di 2019 terhadap 2018. Nah, ini kan menurut saya hal yang pertama yang bisa dikendalikan oleh kita, manajemen, dewan pengawas dan direksi, itu yang controllable itu adalah biaya, cost. Kalau return kan banyak faktornya, ada faktor ekonomi, ada faktor bank sentral, ada faktor makro. Nah, kita kelola dulu yang bisa kita kelola. Yang namanya biaya investasi yang bisa kelola, menurut saya yang harus pertama kali apa yang tadi yang harus dilakukan ke depan, ya bekerja berdasarkan kinerja, berdasarkan target. Kita harus mentarget direksi dan juga direktur investasi, yang namanya biaya investasi semakin hari harus semakin turun. Jadi strateginya apa? Kalau pertanyaan dari seperti itu, strateginya cost leadership. Jadi biaya investasi ini harus turun. Nah, biaya investasi harus turun bagaimana? Salah satunya jangan banyak pakai pihak ketiga, reksadana dan sebagainya. Jadi menurut saya itu kedua, dari sisi returnnya kita memilih investasi yang seperti apa. Bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, BPJS Ketenagakerjaan bagian dari fungsi lembaga negara. Makanya saya tadi katakan soal 3 pilar tadi. Kita menyerap surat utang negara hampir 54%. Nah, jadi gimana returnnya akan meningkat? Beberapa di luar membandingkan dengan lembaga sejenis, dengan sama-sama pengelola dan jaminan sosial di negara lain. Jadi orang selalu mengatakan tingkat return kita masih 6-7, sementara misalnya di Norwegia bisa 10-11, di negara-negara Skandinavia bisa tinggi. Dua penyebabnya, akumulasi dananya meningkat, kepesertaannya meningkat. Kedua yang menurut saya, adanya peran aktif antara otoritas moneter, fiskal, dan juga dana jaminan sosial untuk meningkatkan yang namanya liquidity return ataupun tingkat kembalian dari likuiditas. Saya melihat, kalau kita ingin meningkatkan return secara akumulatif dari BPJS Ketenagakerjaan, maka return dari surat utang negara yang 54% harus memberikan kontribusi tidak hanya dari kupon. Termasuk juga terkait dengan trading. Saya paham
Pasti nanti kalau BPJS trading juga surat utang negara, pemerintah dan Bank Sentral tentu khawatir, wah ini kok malah ikutan ngeroyokin harga surat utang negara. Makanya menurut saya harus dibahas dalam kerangka tripartit antara otoritas moneter, Menteri Keuangan, dan juga kita. Kita misalnya punya kebutuhan klaim. Kalau kita punya kebutuhan klaim, kita harus butuh cash, uang cash tunai. Misalnya besok, sekarang ini kan kita masih bicara buku, JHT segini. Besok mohon maaf, mendadak banyak PHK misalnya, ternyata orang kemudian mengambil JHT-nya, ini akan terjadi coak yang begitu besar. Sementara di sisi lain sahamnya juga nyangkut. Kayak sekarang kan masih nyangkut nih sahamnya. Masih nyangkut, ada soal reksadana, ada persoalan di penegak hukum dan sebagainya. Mau mencairkan deposito, pasti juga pemerintah takut bang gagal. Karena uang kita juga gede juga gitu. 10% BPJS itu udah 50 triliun gitu. Nah, jadi ini kan harus dibahas secara serius, termasuk dengan di Dewan yang terhormat ini, termasuk antar komisi di sini, termasuk dengan Banggar, bagaimana kita menyelesaikan ini. Nah, tentu ini harus diselesaikan bagaimana yang namanya surat utang negara kita ini bisa dipakai juga untuk likuiditas. Misalnya dengan tukar-menukar swap dengan perbankan, dengan deposito kita, tapi dalam kerangka operasi moneter. Jadi idenya Bapak Ibu sekalian, kita harus diikutkan oleh Bank Indonesia dalam operasi moneter. Bank Indonesia kan nolong bank juga sekarang begitu. Dia memberikan operasi moneter menggunakan surat utang negara sehingga perbankan bisa punya dana likuiditas, kenapa kita enggak gitu. Jadi maksud saya bukan head to head di market. Saya juga tidak setuju kalau misalnya BPJS kemudian ngeroyokin Sun di market. Enggak, kita harus masuk ke dalam kerangka di Bank Sentral sehingga kita pun punya return lain di luar kupon. Nah, kalau ini dilakukan menurut saya return akan naik. Kembali ke pertanyaan Pak Daulay dari PAN tadi, risk nggak naik, return naik. Ini hanya persoalan bagaimana negara mengatur kantong kiri, kantong kanan. Tapi ini nggak mudah, karena membutuhkan leadership Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apa sih peluru yang harus dikasih gitu? Nah, menurut saya peluru yang harus dikasih kepada Dewas, siapapun yang terpilih. Dewas ini harus mendapatkan mandat itu Bapak Ibu sekalian. Mandat bahwa Dewas itu boleh melakukan komunikasi kebijakan di parlemen. Bahwa Dewas itu boleh melakukan komunikasi kebijakan dengan Menteri Keuangan, dengan segala macam. Karena direksi waktunya habis untuk reformasi struktural di dalam. Jangan rebutan panggung lah. Panggung ini kan dibagi gitu. Jadi harusnya di root dia fokus bagaimana membenahi tata kelola korporasi. Dewas harus bagaimana mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya pernah di BUMN juga. Gitu. Di sini full time berdasarkan saya baca undang-undang. Tidak boleh ada rangkap, tidak boleh ada apa. Kemudian kalau di BUMN kan masih boleh di luar selain yang komisaris independen, tidak boleh dengan terkait dengan BUMN tempat ditempatkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Dewas ini semua full time. Kalau kerjaannya cuma kasih arahan, kerjaannya cuma menuju RKAT yang cuma setahun sekali, kerjaannya cuma pengawasan, apa enggak eman-eman waktunya? Ujungnya apa? Yang kerjanya yang enggak, nuhente-hente kata kalau orang Sunda gitu. Jadi kan menurut saya harus ditingkatkan pemberian mandatnya. Nah mohon maaf menurut saya, salah satu dari undang-undang jaminan sosial kita, itu menurut saya setengah hati. Mohon maaf ini pendapat pribadi saya. Satu sisi kita menggunakan filosofi one tier board, ataupun satu tier, di mana ciri-ciri one tier? Saya aja mesti ke DPR untuk terpilih sebagai Dewas. Artinya fungsi saya secara hukum tinggi sekali legitimasinya. Direksi dipilih oleh presiden. Tapi dalam pekerjaannya, dalam tupoksinya, undang-undang ini menerapkan seperti undang-undang korporasi. Two tier. Hubungannya Dewas ini hanya persoalan kayak dekom sama direksi. Ini harus dibenahi menurut saya. Harusnya konsepnya itu adalah one tier. Jadi kalau one tier, mohon maaf ini sekedar usulan dan wacana mungkin ke depan. Menurut saya kalau kita ingin punya badan yang lebih kuat, ke depan itu mungkin harus one tier board. Artinya yang namanya dirut kepala eksekutif termasuk dalam kerangka board ini. Jadi artinya kita semua tentu ke DPR, termasuk calon dirut, tapi tidak direksi. Jadi artinya boardnya tuh jelas. Ada pengawas mewakili ex officio pemerintah,
ada pengawas yang mewakili masyarakat, dan sebagainya, termasuk dirut. Nah, board ini kemudian nanti akan memilih yang namanya direksi di bawahnya. Jadi simple tapi jelas. Sehingga nanti yang dikatakan siapakah yang menjadi cerminan lembaga, ya ketua badannya. Biasanya ketua badannya adalah chairperson kalau di luar, ya komutnya. Jadi kita ini ada kerancuan menurut saya, karena satu sisi, saya ini luar biasa loh, direksi macam-macam sama saya, lu jangan main-main sama gue gini-gini dipilih DPR, kan gitu. Ini kan bisa menimbulkan kekacauan juga gitu. Ini yang menurut saya harus, kalau Bapak Ibu sekalian nanya peluru apa, saya di pansel pun mengatakan Bapak Ibu sekalian, saya ditanya juga oleh salah satu anggota pansel terkait dengan soal one tire to tire ini. Menurut salah satu anggota pansel, siapa sih yang harus menjalankan komunikasi kebijakan? Saya dengan jelas meminta mandat itu diberikan kepada Dewas. Kenapa? Karena Dewas agar ada pekerjaan strategik yang bisa dikerjain dalam waktunya. Nah, dengan undang-undang yang ada sekarang, mandat itu menurut saya bisa diberikan oleh Dewan, juga bisa diberikan nanti oleh Presiden. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanya saya pelurunya apa, minimal dengan ada undang-undang yang ada sekarang, peran Dewan ini terkait dengan komunikasi kebijakan publik, menurut saya mandatnya perlu diberikan oleh DPR maupun mungkin nanti oleh Presiden. Itu pertanyaan. Terus kemudian karena banyak terkait dengan kasus hukum. Baik, begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kasus hukum juga pengalaman saya di Bursa Efek Jakarta, saya mengurusi tentang pengawasan transaksi bursa. Jadi pekerjaan saya ngurusin transaksi-transaksi yang terkena yang namanya alert atau dari sistem pengawasan yang terdapat indikasi manipulasi pasar, ya orang bilang goreng saham. Ada juga terkait dengan perdagangan orang dalam insider trading. Apa yang harus kita lakukan dalam pengawasan yang lebih baik besok? Apa tadi pertanyaan beberapa saat pertama apa yang ingin saya lakukan? Satu, Bu, Bapak Ibu sekalian, saya akan tanya, Dewas BPJS Ketenagakerjaan ini punya nggak sih teknologi untuk dia punya alerting system terhadap penempatan investasi yang dilakukan oleh manajemen? Kalau nggak punya Bapak Ibu sekalian, kita bukan main sihir di sini. Jadi saya pun akan tanya ke direksi, ini sebetulnya yang namanya investasi ini tahu nggak sih, misalnya Telkom, siapa sih yang pegang Telkom paling besar, siapa penggerak harganya? Kalau sekelas BPJS Ketenagakerjaan sampai nggak tahu Bapak Ibu sekalian, ya menurut saya kita bermain dalam arena gelap yang ngejelas gelap gulita nggak karu-karuan. Saya Bapak Ibu sekalian, dulu bergabung di Bursa Efek Jakarta 97 sebelum krisis moneter. Dan celakanya kemudian krisis moneter, saya kemudian harus menangani banyak kasus dan sebagainya. Nah intinya bagi saya, dan kemudian yang dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta, membenahi sistem teknologi, menggunakan teknologi yang disebut dengan alerting system. Semua data itu kemudian diukur parameternya. Nah ini harus ada. Sistem ini, alerting system ini harus bukan hanya milik Dewas, termasuk milik direksi. Sehingga kalau kita tahu misalnya penempatan kita banyak di saham apa, kok sahamnya mendadak turun, siapa nih yang turun, kita harus tahu hal-hal seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya apa yang akan saya kontribusikan dari pengalaman saya selama waktu di BEJ terhadap pembenahan ini, ya saya akan membangun sistem pengawasan, menggunakan teknologi. Kedua, semua yang namanya data dan sebagainya dalam investasi yang besar ini harus ada yang namanya sistem early warning systemnya untuk kepentingan kita. Kedua, saya juga ingin mengingatkan direksi dan juga Dewan Pengawas, seperti yang saya sudah utarakan tadi. Hati-hati, kita ini bukan hanya kena tipikor. Kita ini juga bisa kena pidana pasar modal. Misalnya saja, gairah kita untuk meningkatkan return yang tinggi. Kita mengatur harga, itu bisa pidana. Nah, lebih cilaka lagi, yang ngatur harga orang, kita spesialis korban. Nah ini kan kacau kalau kayak gini gitu. Jadi artinya ada orang butuh nurunin harga, kita jadi lawannya. Ketika pas harga di ke atas, kita ini yang terjadi di Jiwasraya menurut pandangan saya. Jiwasraya dalam beberapa penempatannya, ketika harga saham itu naik, Jiwasraya dalam posisi dia buy. Jadi kalau dalam istilah ininya itu inisiator membuat harga naik itu adalah order dari Jiwasraya.
Nah ketika harga itu turun, diturunin orang, ya nyangkut barangnya. Jadi saya akan mengatakan nggak bisa kayak gini. Ketika harga naik, situ inisiator atau sekedar follow the market. Jadi menurut saya yang namanya business judgment rule itu harus jelas. Jangan sampai kita ngomong, ya namanya mekanisme pasar Pak, kita turun. Ya nggak bisa gitu. Kalau Anda menjadi inisiator naik dan kemudian Anda nyangkut, ya nggak bisa. Anda pidana pasar modal. Apa yang akan dilakukan? Ya saya kalau ketemu yang kayak gitu, berdasarkan jejak rekam saya selama ini, soal hukum pasti saya akan atasi secara hukum. Tidak ada hal personal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dipupuk dimanapun, kalau terkait hukum, soal hukum diatasi hukum. Kita nggak ada kompromi soal itu. Jadi itu yang ingin saya utarakan terkait dengan penanganan hukum. Nah saya nggak tahu di kejaksaan ini sejauh mana, tapi dugaan saya itu kalau yang udah canggih, dalam artian main-main dalam hal harga, ngegoreng dan sebagainya. Saya tuh takutnya cuma remeh-temeh gitu Bapak Ibu sekalian, cuma dapat feedback. Ataupun komisi, ya suap lah. Itu kan suap tuh remeh-temeh banget gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya menempatkan reksadana A gitu, ternyata ada suapnya. Saya kan nggak tahu apa yang diperkarakan oleh Kejaksaan Agung. Nah kan kalau kayak gini kan, aduh memalukan banget. Remeh-temeh sekali gitu. Nah hal kayak gini menurut saya harus ditempuh dengan reformasi sumber daya manusia Bapak Ibu sekalian. Saya juga nggak tahu nanti bagaimana, karena gini Bapak Ibu. Pengalaman saya selama di bursa, ini ada yang namanya moral, ada yang namanya etik, ada yang namanya hukum. Saya waktu di bursa karena menangani pengawasan transaksi, saya diatur oleh hukum bahwa saya tidak bisa melakukan transaksi saham karena pekerjaan saya sebagai pengawas transaksi. 5 menit lagi. Nah, demikian juga nanti saya singkatnya di BPJS Ketenagakerjaan, saya pertama tentu Bapak Ibu sekalian akan bertindak dari kerangka moral dulu, dari diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, karena besok BPJS ini mengelola portofolio yang besar, dan semuanya itu ada di portofolio, saya berkomitmen saya akan mengambil posisi abstain investor. Artinya apa? Saya tidak akan bertransaksi saham, saya tidak akan bertransaksi segala macam. Tapi mohon izin, sesuai mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat LHKPN saya. LHKPN saya memang ada tabungan falas, itu karena anak saya sekolah di luar. Tapi kalau Bapak Ibu lihat juga saya nggak pernah di saham, dan itu pernah saya kerjakan. Jadi saya akan membuat secara moral bahwa yang namanya resiko terjadinya orang dalam di saya tidak terjadi. Saya tentu akan mengutarakan kepada dewas yang terpilih nanti, atau kalau saya terpilih, juga direksi, Anda mau selamat, mau tidur enak, mau nggak diungkit-ungkit orang, ayo kita sekarang semua secara moral, kalau memang masih punya saham, kalau sayang dilepasin, ya kita freeze aja portofolio, tidak akan trading, minta penetapan OJK bahwa itu di freeze. Jadi kita tidak trading lagi. Tapi yang bisa saya lakukan sebatas moral Bapak Ibu sekalian. Saya waktu di Pansel juga ditanyakan, apakah saya bisa main tegas di situ? Saya rasa tidak. Kecuali kalau nanti Dewan dan juga Presiden menetapkan kode etik ataupun hukum yang mengikat bahwa orang-orang di BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi yang bisa saya jawab adalah untuk perbaikan, saya dari diri saya sendiri seperti itu. Jadi itu komitmen saya. Dan kemudian hal lain terkait dengan bagaimana mendorong pertumbuhan. Saya mungkin satu aja Bapak Ibu sekalian tadi tentang data kepesertaan. Pengalaman saya di Pupuk Pak, data itu juga nggak beres Pak terkait subsidi. Nah yang pernah dilakukan oleh kami di Jawa Tengah Pak, itu kita melakukan cleansing data Pak. Jadi cleansing data itu Pemda Jawa Tengah tentu, Pemda Jawa Tengah kemudian mengeluarkan budget tertentu, dia memberdayakan beberapa tenaga penyuluh, yang kemudian dia seperti sensus apa ya. Nah data ini di-matchkan dengan data yang udah ada. Oh ternyata banyak yang nggak sesuai di cleansing. Nah kalau menurut saya terkait cleansing data ini kan banyak ada, kita bisa dengan kartu tani, bisa dengan icon plusnya PLN karena dia punya data pelanggan PLN. Jadi di cleansing Pak. Siapa yang masih kerja masih enggak gitu, ini soal data. Dan kemudian bagaimana peran terhadap job creation, mungkin ini yang saya tambahkan. Kepesertaan kita Bu, kalau ingin meningkatkan sektor informal yang besar, sektor informal kita tuh yang besar hampir 56% kalau saya nggak salah datanya, itu di sektor pertanian.
Nah, sektor pertanian ini adalah petani gurem. Dia buruh tani, bukan petani juga. Nah, menurut saya salah satu yang bisa kita terobos, Bu, di PP 55 Bapak Ibu sekalian, bahwa BPJS Ketenagakerjaan boleh menempatkan di EBA, efek beragun aset. Nah, saya lewat kesempatan yang terhormat di lembaga ini, ya BUMN menerbitkan sekuritisasi lahan dalam bentuk EBA, karena kita bukan orang yang berhak untuk investasi langsung. Kita ini sesuai dengan PP 55 hanya bisa menyerap kalau sudah disekuritisasi. Jadi kalau ada sekuritisasi lahan EBA, kita serap, kita akan melakukan penyerapan lapangan kerja termasuk soal COVID tadi, bagaimana kita menyelamatkan lapangan kerja. Di sisi lain, buruh tani ini itu juga akan otomatis menjadi peserta kita, karena dia buruh tani. Jadi mungkin singkatnya seperti itu. Jadi ini yang saya maksud, bagaimana antara operasi moneter, stimulus fiskal, dan dana jaminan sosial itu nyambung gitu. Dan menurut saya konsensus politik ekonomi seperti itu dilakukan di gedung ini. Antara parlemen dan pemerintah dan badan-badan. Itu sih Bapak Ibu sekalian, waktunya mungkin sangat terbatas. Saya mungkin terakhir dari saya, ya apapun juga menurut saya bahwa komitmen itu dilaksanakan dengan, jadi kata-kata kan tidak ada gunanya gitu. Tapi artinya bahwa saya sampai di sini kan tentu saya juga dengan berbagai macam pengalaman dan rekam jejak saya. Bagi saya yang penting adalah integritas itu harus menjadi yang nomor satu. Kedua, pengalaman, pengetahuan, dan juga mungkin kita harus fokus dalam pekerjaan kita. Jadi yang ingin saya katakan, kita kalau terpilih di Dewan Pengawas maupun direksi, kita harus fokus. Saya hanya minta siapapun besok yang terpilih, fokus bahwa dalam 5 tahun kita hanya memikirkan bagaimana pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanuar. Waktunya tepat sekali untuk ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yanuar. Baik, dengan selesainya uji kelayakan dan jawaban-jawaban dari Pak Yanuar terhadap pertanyaan dari teman-teman Voksi, maka kita akan melanjutkan penandatanganan surat pernyataan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Yanuar. Mudah-mudahan sukses. Baik, selanjutnya dipanggil nomor urut 7 Pak Agus Dwiyanro.